Pertama, lirikanmu. Kedua, bisikanmu. Lagu siapa ya itu ya? Ada lagi nih, lagu yang saya suka banget. Dia pelipur lara hidupku. Dia sahabat dalam hidupku. Nah, dua penyanyi itu akan datang hari ini. Ya, ini benar kali ya rumahnya ya. Tuh, suaranya udah kedengeran. Tapi sebelum kita bukain pintu, subscribe dulu dong. Jangan lupa tekan tombol notifikasinya. Itu tuh yang ada loncengnya. Oke? Yuk kita bukain pintu. Dan juga ada gosip-gosip, sampai ada gosip-gosip ya. Kalian itu di belakang. Kasih tahu nggak ya? Dia rekaman, kita nungguin semua. Kita duet rekaman juga yang nungguin banyak semua ya. Kalau aku lihat dari sisinya Empi ya, dia di samping serius banget orangnya, ya. Ternyata di balik itu, tapi di balik itu semua, ternyata dia tuh kalau teleponnya, halo, ini benar kali ya rumah Iis ya. Udah, yuk. Assalamualaikum. Hai. Seneng banget Dei kalian datang. Gitu dong. Happy people, hari ini aku kedatangan pasangan tahun 70-an. Yuk, pasangan laula. Yuk langsung ke meja makan. Oke. Sengaja aku mengundang pasangan yang fenomenal di tahun 70-an. Seru deh. Langsung disantap. Aku udah persiapkan, lucu deh. Ini adalah roti Arab loh. Roti Arab. Kamu gue kayak orang Arab di sini roti Arab. Tapi endol. Harus dicoba. Oh ini udah biasa dong dimsum. Dan ini somai gitulah. Dan ini produksi aku sendiri loh. Oshiro Nugget. Hah? Oshiro Nugget, karena aku dari kecil lu dipanggilnya Oshiro. Nama aku Oshiro. Karena os, jadi os. Jadi tuh aku tuh dulu suka banget Jepang. Suka banget. Jadi baju Jepang, makanan Jepang. Jadi mami aku Oshiro banget gitu. Jadi akhirnya sekarang bikin usaha yang rumahan sih, home industry. Ini dia buat konsumsi sendiri atau di? Enggak, aku di online. Wis. Tapi ada juga seniman multi talented ya. Iya. Betul. Bisa bikin. Bisa memproduksi sesuatu yang di luar profesinya sebagai seniman gitu loh. Iyalah. Tapi kalian juga aku rasa juga bisa. Bisa sih, tapi buat di rumah dimakan sendiri. Jadi kalau rasanya kurang-kurang, ya sudahlah yang makan di rumah ini. Tapi memang perlu dibantu tenaga ahli sih, gitu kan. Yang ada apalagi makanan salah keracunan orang. Kolaborasi lah, gitu. Jadi diliatin aja nih. Enggak dong, boleh diambil. harus dirasakan. Ini juga, tapi ini bukan produksi. Oh enggak, kalau ini bukan. Kamu cuci tangan cuman belum? favorit. Pakai tisu Mau cuci? kali ya? Cuci tangan di. Udah tadi. Udah. Aku sih udah. Coba deh. Kamu makannya nggak pakai sendok kali, Vi? Menggigit. Aku suka. Apa isinya ini? Nggak ada. Plain aja. Ini nyari isinya kenapa? Ini ada kali. Somai ada isinya udang. Kalau kue apa Ini kayak itu? apem gitu, say. Dicolek biasanya Manis, orang ya? Arab. Tapi manis. Gua bukan pencipta makanan manis soalnya. Jangan kalau gitu.
Lu suka Mari kita cobain kan. Ber. Makanya dia namanya Empi karena suka empik. Jadi habis itu tahu nggak? Panggilan sayangnya Harvey Malaiholo adalah Empi. Itu kenapa sih? Pi? Nggak tahu juga tuh datangnya dari mana. Aku kalau memanggil diri sendiri, aku sih sebetulnya nggak suka manggil nama sendiri. Misalnya, Mah, misalnya sama ibu saya, Mah, aku tuh lebih suka aku begini gitu. Tapi kalau mamanya sampai, Mah, Pi kan udah gitu. Oh, Pi kan, Pi, gara-gara itu. sebetulnya Pi. Pi. Kan terus mulai orang Pi, udah jadi Akhirnya Pi. Dan Mbak Vika juga. Aku tambahin tapi sedikit karena dia suka makan emping. Emping dan suka makan emping. Oh gitu. Tapi sekarang masih boleh nggak makan? Nggak boleh lagi. Asam urat dong. Asam urat. Tiap kali itu langsung diplototin sama istriku. Dan Mbak Vika juga ada nama sayangnya. Karena dipanggilnya Fik itu, jadi VA gitu ya? VA. Ya. Sebetulnya sih awalnya dulu si Krisya almarhum. Krisya suka, kalau dia kan suka gitu, Fik, hai Pia gitu, suka gitu, Pia jadi semua, Pia. Nama gue jadi F jadi P tapi dia bercanda. Oh gitu. Nah, tapi kan biasanya memang kalau orang-orang dari mana namanya, dari Bangka gitu kan kadang-kadang F jadi P kan juga. Bisa kan. juga, tapi kan? di rumah gue kagak ada yang nyebut. Enggak, maksudnya iya. Kadang-kadang kayak ada satu tokoh gitu ya, bahasa Inggris, kalau dia ngomong bahasa Inggris kadang-kadang suka keseripet, dan dia itu asalnya dari sana. Dari Bangka. Dari Bangka bukan kali. Sunda juga gitu sih Sunda ya. juga. Iya, ada Aku beberapa. F jadi P jadi F gitu. Ya Jadi sudah lah, pokoknya ada lagi. Tapi hanya kalangan tertentu atau di rumah? Kita kalangan tertentu Kalangan aja ya. tertentu. Di rumah. Jadi aku tuh inget banget dulu lagu kalian yang paling terkenal itu duet yang membuat kalian dikenal orang ya, disukai orang. Judulnya apa tuh ya? Bisikan Mesra ya kalau nggak salah ya. Masa-masa yang indah. Bisikan Mesra. Dan itu karya almarhum Arianto. Arianto ya. Dan juga ada gosip-gosip, sampai ada gosip-gosip ya. Kalian itu di belakang. Di belakang layar adalah ada benih-benih cinta. Coba tolong diklarifikasi. Gini Kasih dulu tahu tuh. nggak ya? Ya. Kasih tahu nggak ya, Bibi? Kasih tahu nggak ya? Dulu tuh kan Jangan dikasih tahu ada pasangan-pasangan yang apa namanya ideal gitu ya. Ada Widiawati dan Sofan Sophian. Di bidang nyanyi ada Titi Sandora dan Muksi gitu kan. Nah, jadi begitu kita menang di salah satu ajang atau namanya bintang radio televisi remaja tingkat TKI maupun nasional, lalu kita dikontrak di satu perusahaan yang sama. Perusahaan rekaman yang sama, terus Om Keli, Mas Arianto itu, Om Keli itu membuat lagu dan mengawinkan kita gitu ya. Kawin jadi kita. Kawin di dalam seni. Ya, di dalam bermusik gitu. Dan ternyata memang banyak orang yang merasa bahwa kita tuh bisa dikawinkan, artinya suaranya tuh blend gitu ya, cocok gitu. Nah, makanya sampai 4 ya. 4 atau 5 albumnya ya, kita duet. Ya, album duet loh, ya duet jadi 12 lagu setiap. 5 kali ya. Ada 5 ya. Dari pertama. Ada 5. Termasuk lagunya Faris juga tuh, Iya, yang apa iya. namanya? Yang kamu waktu itu nyanyi itu apa? Yang lagunya Faris RM itu apa? Hari ini. Dunia dan pesona makan alami. Apa sih namanya? Kenyataan ini Judulnya apa tuh ya? dan Kurnia Pramsona. Kurnia Pramsona, ya. Oh itu Termasuk kali. terus ada lagi ya. Baskoro, kawan kami datang Datang bersama, bersama, kami diangkat. Ada Tante Titi juga lagunya Oh ada. iya ada. Kalian tahu nggak kalau apa? Tunggu dong, belum bicara mengenai si em-emnya. Oh iya terus. Jadi si em itu, ya itu yang kamu Oh, ya. nggak perlu dikasih tahu nggak ya sebetulnya em-emnya.
Biar penasaran. Sebetulnya kami dari perbedaan umur juga jauh. Iya. Tuan dia sebetulnya. Enak aja loh. dia udah nyanyi, udah SMA, udah keren waktu itu bintang radio. Aku masih pakai celana pendek. Enggak, Karena jadi SMP aku kelas 3. Aku udah SMA udah pakai abu-abu dan rok. Gitu. Dia Mungkin masih Celana pendek, SMP kelas 3 Iya. kan, Ya tahun 75. Ya terus Kamu dari situ? kita apa namanya bintang radio ya itu kan SMP kelas 3 aku. Nah terus aku ya terus kita diduetkan kan karena kita juara Vika juara pertama untuk kategori wanita saya untuk prianya. Terus ada Lex Trio juga waktu itu ya juara pertamanya. Terus si ya Arianto atau Om Kelitung ingin kita sampai akhirnya kita 5 album. Ya itu emnya gimana, silakan aja deh diceritain. itu apa sih sebetulnya? Sebenarnya ada. Enggak dong gua. Enggak, itu kan sebetulnya kalau sekarang mungkin itu adalah sarana marketing ya. Oh. Ya, marketingnya. Jadi kayak itu apa gimmick ya. gitu. Oh. Tapi kan zaman dulu kan Nggak ada kayak gitu. zaman dulu kan semuanya harus bersih, harus ideal dan segala. Tapi ya memang sih kita juga ya di dalam perjalanan karir kita tuh nggak pernah menjual yang begituan gitu loh. Iya. Artinya yang gimmick-gimmick yang nggak penting gitu loh. Nggak tahu ya, sampai sekarang Anda bisa lihat sendiri kan, kita kan nggak pernah digosip-gosipin yang aneh-aneh. Ya alhamdulillah, puji Tuhan sampai sekarang masih bisa bertahan, tidak lewat yang nggak gitu. Harus gimmick yang bener-bener karya karena hasil karya Iya, kita. iya. Aku setuju banget dan kalau Jadi kita mengkonfirmasikan ya sekarang ini memang nggak pernah ada apa-apa, orang kita bersahabat sampai sekarang ini. Apa namanya, in fact suaminya Vika dokter kan, Mas Sony. Itu jadi dokter anak saya. lucunya. Kakak adik kali ya, saudara lebih gitu ya. begitu. Saya kenal keluarganya Vika kenal keluarganya Padahal saya. orang image di luar tuh kayaknya kalian kan cocok gitu ya Ya, kan? nggak apa-apa sih, kita nggak pernah membahas ya. Kita nggak pernah ngebahas, kita diemin Enggak, aja. karena dasarnya dari awal memang dia kan memang adik. Jadi 3 tahun ya lumayan cukup 2 tahun. jauh. 2 tahun atau 3 2 tahun? tahun. Oh, gua tambah-tambahin. Nggak apa-apa sih untuk gue. jadi apa tuh memang dari awalnya udah ada. Aku tuh seneng yang lebih tua sih, maksudnya lebih di atasku usianya. Jadi nggak mungkin juga ada apa-apa. Tapi oke, buat nyanyi, buat apa ya, kita dulu berteman juga sih. Kita sahabatan, Kemana-mana, kita sahabatan selalu, sama-sama. kita nggak cuma nyanyi, nonton sama-sama. Tapi nggak cuma kita berdua, ada almarhum Ade Miriam Matalata, Iya. almarhumah ya. Terus berjalannya waktu aku pacaran, dia juga pacaran tuh. Gua pacaran sama Mas Sony nih, sama suamiku sekarang. Dia suka ikut gitu. Aku bener-bener dulu kan ini. kita jauh, Mas kan di Jogja, di Lombok ya. Di Jogja dulu dong. Ya terus Lombok. Terus gue bilang, Vivi, ini Mas Sony mau datang loh, lagi ini, jadi gue nggak bisa pergi kemana. Gue ikutan dong, dia bilang gitu. Gue ikutan. Jadi kita pergi. Gimana sih orang mau pergi pacaran? Nah, udah. Jadi kita makan dulu, terus nonton. Dia ikut. Jadi Saya pacarnya. dia dengan pacarnya, Mir dengan pacarnya pada saat itu tunangannya gitu. Aku di tengah-tengah. Sementara mereka peluk-pelukan, aku kedinginan di tengah gitu di teater kayak Jadi gitu. dia ngikut. Tapi waktu itu belum punya pacar. Belum. Tapi giliran dia punya pacar, langsung deh kita mata-matain, kita liatin. Begitu Jadi, aku putus sama pacarku, ini yang gembira ini. dia. Keluarga aku aja nggak terlalu gini-gini. Biarin, lu tuh beda kalau pacaran gitu ya. Jadi lain, lu jadi jauh sama kita dan segala macam. dia langsung menghilang. Ya memang kan kadang-kadang kita yang terlibat, kita nggak merasa itu ya, orang dari luar yang bisa. Nah kalau sedangkan waktu aku pikir, kita bilang sama almarhumah Mer, waktu kita pacaran dia ngikut terus kan kita kemana-mana. Giliran dia pacar dia ngilang dari kita. Wah nggak bisa nih kalau begini. Nggak bisa. Waduh. Kalau protes mereka berdua tuh gimana begitu nih? aku putus mereka senengnya setengah mati. Soalnya dia menghilang terus dari kita kan. Kita tuh dulu jadi model gini, kalau dia rekaman kita nungguin semua. Kita duet rekaman juga yang nungguin banyak semua ya. Dia solo juga kita datang aja ke studio gitu. Jadi di rekaman musika gitu tuh dulu kan. begitu suasana. Enak banget ya. Padahal nggak ada kepentingannya, hanya ada. Kita habis Enggak, kita bantu rekaman aja, kita kasih input gitu. Kalau Iya. ini ambil gini, dia juga bilang, "Vi, kalau bagusan begini ngambilnya, Pi." Gini, aku juga bilang, "Pi, ini begini." Jadi kita saling support gitu. Iya. Seneng banget. Nah, makanya ya
karena nggak ada tendensi apa-apa, jadi kita ya bisa bersahabat sampai sekarang gitu. Masih banyak permintaan kalau untuk apa namanya off air ya, kawinan. Kita sebetulnya kita ya. terakhir nyanyi tau nggak sebelum pandemi? Persis. Kita nyanyi berdua di atas ya berdua. Kenapa agak sepi-sepi ya? Apartemen sosial. Terus kok agak sepi-sepi ya Via? Kenapa ya orang-orangnya pada sepi lama-lama kita nyanyi siang-siang hari. Siang-siang hari. Berdua nyanyi Berdua. Lama-lama kok sepi. Begitu habis itu tuh stop 2 langsung. hari 2 hari itu setelah itu terus nggak boleh boleh. lagi, nggak boleh lagi. Aku ingat banget. Gitu. Ya ampun Vi, kita memang rezeki buat kita. Rezeki. Jadi ini pasangan ini ya, dua-duanya adalah apa tuh kalau menang terus di festival namanya Pi? Macan Festival. Macan Festival. Ini juga. Simba Festival. Dia ajak kali ya macam. Tapi kan Mbak Vika juga dong. Iya, Iya. tapi gua Beberapa cuma kali sekali menang itu. juga kan. Dapat sekali dia doang. dapat, aku sampai inget dapat Gaya Gayum Award di Oh, Korea. iya, ada. Untuk hanya Iya untuk. kan? Iya. Dan Empi kalau Empi berulang kali kayaknya. Tapi banyak juga yang nggak berhasil juga ada. Aku baru Tapi kita kemarin tuh mengikuti. kemarin tuh aku juga Mengikuti, interview ya. mengikuti. Beberapa orang nanya, gimana ini gini segala macam. Apa yang terkesan mengenai festival itu? Festival apa yang terkesan? Menurut saya sih sama ya. Semua festival tuh sama. Masalahnya tuh kita mempersiapkan dirinya seperti apa gitu ya. Setiap semua kompetisi. Dan bukan berarti selalu menang loh. Pernah kalah juga? Pernah. Tapi kalau kita mempersiapkannya maksimal, pada saat kita kalah pun kita nggak merasa kecewa. Iya, karena udah berusaha yang maksimal. iya. Itu kan masalah at the end of the day, masalah selera ya. Mungkin lagu kita memang tidak bukan seleranya. Nih, tapi nyanyinya pasti bener gitu. Ngelihat kalian tuh kayak, aduh, pengen deh dapet ilmunya supaya aku tuh kalau nyanyi tuh bisa sefokus kalian. Seindah. Begitu kan? Fokus, terus mental baja ya, mental juara nih kalian berdua. Kasih tahu dong tipsnya, Pi. Tipsnya apa ya? Mbak Vika. Tunggu, tips apa ya? Dia ini memang bagian ngurus-ngurus. Maksudnya kalau kita duet misal di panggung nih nyanyi, dipanggil nyanyi gitu. Aransemennya terserah lu Udah deh. Fit, terserah. Nada cuma tinggal nada Nada aja. Lagunya apa ya udah ini. Ntar bagian ini begini ya. Ntar begini ya, Fit. Oh iya, aku ngikut aja. Jadi dia memang leader ya, dia nih cocok. Emang juara kayaknya. Jadi gua kalau misal duet sama dia tenang, ada Harvey. Tenang. penyanyi tulen. Bareng. Kalau bareng-bareng aja ada Harvey tenang. Tenang. Atur aja Vicky. Jadi Ya. dia menjelaskan. Misal Silakan. Vi. tips itu menurut aku, apalagi kalau apa namanya dihubungkan dengan kompetisi nyanyi ya. Pada dasarnya sih sebetulnya masing-masing penyanyi terlahir dengan bakatnya yang diberikan Tuhan itu sama semuanya gitu. Masalahnya sekarang orang atau kita tuh terlibat sama orang-orang yang di dalam perjalanan karir kita tuh, nah mereka juga sangat berpengaruh. Makanya itu juga yang menyadarkan kami berdua tuh bahwasanya kami jadi seperti ini tuh bukan karena usaha kami sendiri. Ada banyak orang yang terlibat. Di dalam prosesnya gitu ya. Sehingga nah aku kebetulan kita ketemu Elva ya, yang ahli di bidang mempersiapkan diri untuk kompetisi-kompetisi seperti itu. Untuk itu kita ngucapin terima kasih untuk almarhum Elva juga. Nah itu ya artinya kita ketemu orang-orang seperti itu. Kita juga di dalam perjalanan ketemu musisi seperti Arianto almarhum ya. Kita tahu sisi popnya seperti apa, sisi kompetisi seperti apa gitu. Nah jadi kita ketemu almarhum Idris Sardi juga ya. Iya. Juga Ada itu Anton ada juga. Anton. Oh ya almarhum Anton Sudibyo karena festival kita berdua sama-sama. Ada membawakan lagu dia Lady juga. judulnya Mas untuk almarhum Anton Sudibyo. Itu judulnya Lady, itu tahun 82. Ya kita intinya kita sama-sama. bersyukur. Kita ya, bersyukur kita banyak ketemu pada waktu itu orang yang mendukung kita. yang mendukung kita Yang gitu ya. pada waktu itu mereka bagus di bidangnya ya. Jadi kita Jago. dapat banyak masukan. Ya. Nah tapi again kita memang juga kita juga harus melihat. Nah seperti itu salah satunya diantaranya mungkin kita nggak mau, kita selalu ingin kita dikenal dengan karya, hasil karya. Jadi kita berjuang benar-benar pada saat kita membuat album, kita berjuang benar-benar untuk membuat album yang sebaik mungkin dengan lagu yang sebaik mungkin. Tapi kan Dan di gini loh, kompetisi Pi. juga begitu. Oke. Ketika festival itu, kita tahu ya itu semua yang tadi Empi bilang itu, bahwa kita bisa berbuat yang terbaik karena dukungan orang. Betul. Tapi kan ketika festival at that time itu kan harus kita memberikan
bisa yang terbaik Effort. dengan yang karena kan Usaha. mental itu tuh paling Ya, itu. penting menurut aku. Ya, itu. Mental itu ketika kita festival suka gini loh, karena udah banyak pikiran, aduh nanti gimana ya gue ya, aduh gini, jadi nggak bisa ngasih yang terbaik. Nah, apa yang dipersiapkan mentalnya Iya, supaya kuat itu tuh gimana? Itu kayak misalnya kompetisi ya, kita bicara, kita fokusin ke kompetisi. Saya bekerja sama Mas Anton gitu ya, Mas Anton almarhum untuk lagunya Lady, dan Vika waktu itu juga terlibat. Terus yang aku sama Elva juga bikin Lady aransemennya waktu itu juga. Terus yang waktu sana Salah Satu misalnya ya, yang aku sama Elva sama Vika itu di Jepang juga di arena yang sama gitu. Itu orang-orang seperti Elva, seperti Mas Anton itu yang latihan jam segini, ini jam segini, itu secara tidak langsung maupun langsung membentuk mental kita. Saya tuh sejuara-juaranya ya, di sana juara, di sini juara, nggak pernah dibilang bagus sama Elva. Pada saat saya nyanyi, gimana gimana saya nyanyinya? Ya oke lah, gitu. Padahal udah juara, ya oke lah gitu. Jadi itu memacu saya tuh, aduh gimana cara memuaskan si Elva ini ya, gitu. Nah, itu secara tidak sadar membuat kita mentalnya tuh jadi lebih nggak baperan gitu. Kalau kalah juga ya nggak apa-apa. Nggak harus terus langsung jadi kecewa karena kita macam festival dan segala macam, nggak harus kayak gitu. Nah orang-orang seperti Elva kita banyak ketemu, atau semua Mas seperti almarhum Mas Anton juga kita banyak ketemu. Jadi itu yang membuat kita dapat ilmu. Itu yang membuat kita jadi lebih Tapi tough kok bisa gitu. cool, Itu juga gitu bukan ya? proses yang sebentar dong. Itu nggak langsung jadi terus langsung ini. Itu kita juga pakai proses, pakai nangis, pakai segala macam. Orang aku pernah nyanyi kompetisi di Chili gitu ya. Waktu itu kan perbedaan waktunya lumayan jauh. Tapi kita harus menyesuaikan dengan waktu di sana pada saat kita nyanyi. Jadi saya nyanyi di training center ya, di TC-nya tuh jam 2 pagi. Orang masih tidur, kita udah nyanyi. Nah, tempaan-tempaan seperti itu yang membuat kita jadi tahan mentalnya gitu. Terus kita kalau menang sama Elva, kamu pikir kita bisa ngomong wah gitu, euforia gitu? Enggak. Jadi Biasa aja. Jadi jangan terlalu over juga, ya gembira boleh. Dan jangan sekali-sekali bilang bahwa saya nggak nyangka lu kita bisa menang gitu. Lu latihan apa enggak? Lu kan nyanyi untuk menang. Jadi kalau lu menang ya memang you deserve it gitu, karena lu latihan, lu kerja keras. Jadi begitu gembira ya gembira, tapi nggak yang aduh gua nggak nyangka gua dapet dan segala macam. Nggak boleh gitu sama Elva. Berarti lu nggak yakin sama diri lu. Kayak gitu. Lu kan udah latihan. Nah pada saat lo menang juga nggak usah ini, kita udah latihan kok. Cuma tapi ada nggak sih perasaan, kayak maksudnya gitu. nervous, deg-degan? Ada dong. Ada, Pasti ya? Tapi pada saat lo merasa persiapan Ya, lo udah betul. maksimal, Nah ini gue mau ngomong. persiapan lo udah maksimal, lo nggak merasa bahwa Iya. ada nervous 1-2 menit awal, begitu udah jalan, tak jalan. Ya, ini silakan. aku tambah ya, berjalannya waktu ya, kita memang sudah mengikuti beberapa festival ya. Festival 1, festival 2, tapi ke berikutnya memang intinya kita harus siap. Begitu kita siap, misalnya kita mau perform nih di mana ya, kita udah siap, oh gue pasti buat bawa lagu ini. Kerasa nggak misalnya nih kita mau perform tapi kayak ada yang kurang, misalnya oke, baju gue kayaknya kurang oke deh, atau rambut gue kurang ikut. Persiapan. Itu kadang-kadang suka membuat kita mengganggu, itu yang mempengaruhi kita nyanyi. Nah sebetulnya hal-hal kecil gini kita udah nggak boleh lagi sebetulnya, tapi tetap ada namanya manusia. Tapi intinya sebetulnya kalau begitu kita siap semuanya, ketika kekurangan tadi kita begitu mau mulai itu kita hilangkan. Kayaknya insya Allah deh semuanya jadi bagus. Saya bersyukur mendapat kesempatan sering sekali nyanyi di istana. Di situ tuh kita nggak boleh salah, itu nggak boleh salah, baik lirik, baik penampilan kita, nggak boleh salah sama sekali. Di situ Dan saya belajar. nada diturunin, Bu. Iya kan? Ya, nggak boleh keras, teriak. nggak boleh. Itu zaman dulu. Nah, Kalau tapi sekarang kebetulan- kan diturun di off ini ya, suaranya yang di off. Tapi kebetulan memang kita kan kalau nyanyi kan kita Nggak tipe pernah yang bukan teriak. teriak-teriak Iya, nyanyinya. jadi makanya dipilih, kalau yang teriak dipilih kali ya. Emberan. Padahal nggak gampang loh, kita sendiri udah tahu Iya. ya. Kita mencapai titik ini kan perlu Nggak udah gampang, udah berdarah-darah. melewati prosesnya yang luar biasa dari awal. Saya beberapa kali diminta juga untuk ngasih apa ya, kayak sharing gitu ya, untuk menjadi penyanyi yang baik dan lain sebagainya, apalagi kalau berhubungan sama anak-anak gitu ya. Nah itu kan kalau anak-anak ini kan kita nyanyi kan hubungannya sama pita suara ya, anatomi yang berkembang sesuai dengan pertambahan umur Usia. kita kan gitu. Nah kalau kita dari anak kecil kita udah salah,
memberikan pengajaran yang salah, itu bisa rusak kita suaranya. Tapi kalau kita bicara mengenai mengedukasi anak-anak kecil-kecil, makanya yang paling penting sekarang ini kalau bicara mengenai penyanyi-penyanyi anak, kita harus menyadarkan orang tuanya. Bahwasanya kalau penyanyi anak laki gitu ya, ada masa akil balik dan di situ akan ada penyempitan range suara. Itu harus disadari bahwa itu memang hukum alam, itu memang terjadi oleh semua. Jangan dipaksa. Kalau itu terjadi, tunggu aja. Nanti begitu dia lewat masa itu, baru mulai melatih lagi untuk dilebarkan lagi range-nya. Itu kalau dipaksa, kalau orang tuanya nggak tahu, dipaksa rusak. Khususnya untuk anak laki-laki. Itu nomor 1. Nomor 2 juga, sorry, saya harus mengatakan ini ya, saya rasa kita semuanya sama, kita punya anak. Karena kita udah bicara tentang cucu malah ya. Itu lagu-lagu anak-anak atau katakanlah misalnya kompetisi-kompetisi lagu anak, ya, menyanyikan lagu-lagu orang dewasa. Terus ada juri yang mengatakan bahwa, aduh, aku seneng banget, kamu penjiwaannya hebat banget. Lagu orang cinta-cintaan, anak masih yang nyanyi umur 5-6 tahun, belum pernah mengalami itu, terus dibilang penjiwaannya bener, senang sama penjiwaannya. Masuk akal nggak sih gitu? Masuk akal. Nah, having said that, makanya kalau mau ada, menurut aku ya, ini aku bukan ini, menurut aku kalau mau ngadain kompetisi lagu anak, nyanyikan lagu anak. Yang range-nya sudah sesuai usia, yang sudah sesuai dengan range-nya sudah diatur dengan baik, liriknya juga sudah diatur bahwa ini kecintaan alam, kecintaan terhadap orang tua dan lain sebagainya. Jadi anak itu menjiwainya juga benar dan perkembangannya benar gitu loh. Jangan lagu orang dewasa, soalnya lagu anak-anak terus dibilang penjiwaannya bagus, mana mungkin? Kayak gitu. Nah ini sebenarnya menurut aku yang kita harus ngomongin di sini karena kita udah punya anak, punya cucu malah gitu ya. Siapa untuk perkembangannya. Kamu. Oh aku ya. Aku juga udah punya tapi bukan dari aku, langsung dari adik. Dan yang bikin aku angkat topi sama kalian itu, kalian sangat-sangat mencintai dunia seni suara sampai hari ini. Pada saat ini memang, pada saat waktu kita masih full dalam arti kata, acaranya itu bisa hampir sebulan tuh bisa 5-6 kali gitu, atau 10 kali lah sampai fullnya kita acara tahun baru, malah kadang-kadang kita sampai 2-3 acara gitu ya. Itu memang kita bener-bener nyanyi. Tapi sekarang ini justru kalau saya rasa Vika juga kita udah mulai mengembalikan apa yang kita dapat dari bangsa ini selama kita berkarya gitu ya. Bangsa ini sudah sedemikian baik menghargai, memberikan kita fasilitas untuk bernyanyi dengan baik dan mengembangkan karir kita. Nah, caranya kita mengembalikannya ini dengan mengedukasi orang-orang tua yang mau anak-anaknya nyanyi, mesti di jalur yang benar. Lalu itu kalau menjadi penyanyi yang baik jangan ada excuses sakit lah atau bilang kita nggak latihan, itu nggak benar. Itu feedback dari kita untuk mengembalikannya ke bangsa ini bahwasanya seni itu bukan gampang. Di samping, dan yang paling penting juga jangan meremehkan pendidikan kalau menurut saya. Kalau orang tua bisa, kita bicara mengenai anak-anak milenial ya, orang tua bisa memberikan fasilitas informal, studi formal, jalanin. Meskipun kamu nantinya akan berprofesi di bidang nyanyi, di era yang nanti akan, sekarang aja kita udah merasakan ya, bahwasanya secara langsung kita udah bisa lihat yang pendidikannya tinggi. Saya nggak bilang bahwa yang berpendidikan rendah tidak bisa sukses, tapi pada saat Anda akan memilih atau pada saat Anda menyanyi di istana misalnya, nah itu kelihatan. Kalau Anda tuh di situ kelebihannya orang yang mungkin talentnya sama, tapi begitu Anda punya ilmu, punya aktualitas, punya wawasan, akan beda penampilannya, attitude-nya, cara ngomongnya. Kita nggak hanya bicara mengenai kalau kita perform untuk menengah ke bawah ya, kita juga harus pikir kalau kita kesempatan nyanyi di istana untuk tamu negara. Nah itu, jadi ini yang kita mau sampaikan, bahwasanya pendidikan penting. Jangan lihat bahwa nyanyi pendidikan memang nggak kelihatan ada korelasinya, tapi satu saat kita akan merasakan bahwa itu menjadi faktor pendukung yang lumayan cukup penting gitu ya. Di samping penampilan, menjaga penampilan, kepribadian, ya, itu membentuk secara tidak langsung membentuk self confidence kita akan lebih tinggi pada saat kita punya ilmu. Benar. Formal ya, bicara pendidikan formal. Mungkin nggak sih kalian punya sekolah vokal? Nah itu yang saya bilang. Saya pernah ditawarkan, tapi karena kita belum dapat formula yang benar. Saya beberapa tahun lalu saya udah ngomong sama kamu kan,
beberapa Boleh, tahun yang nanti lalu kita- aku kan sekolah lagi, maksudnya ikut masuk ke kelasnya tante saya, tantenya istriku lah, Ibu Catherine Ya, kan ada Lemena. vokal. Catherine Yang Lemena jadi ya. dulu awal-awal Iya. Indonesian Idol tuh, awal-awalnya dia kan vocal coachnya. Terus aku pada satu saat tuh pernah stuck ya, nggak tahu ini mau bikin apa sih, mau nyanyi, mau bikin album apa, mau ini dan segala macam. Jadi aku pikir coba deh pergunain waktu itu untuk menambah ilmu. Aku telepon dia, aku bilang aku bisa nggak masuk ke kelasnya Wak gitu. Terus? Bilang masuk aja, dia ngajar di IKJ gitu. Aku masuk beberapa kali, beberapa minggu di situ. Aku ikutin di belakang, dia kasih izin. Aku ada ilmu-ilmu baru yang aku dapat. Misalnya supaya kita nggak pakai ini, nyanyinya nggak pakai leher, tapi pakai lewat perut. Ini teknik yang benernya. Itu penempatan suaranya harus ditaruh di mana pada saat kita nyanyi kayak gitu. Jadi itu yang membuat kita, saya ya, mudah-mudahan Vika juga, kita tetap, kalau salah menurut saya sampai kita nanti dipanggil Tuhan tuh kita nggak berhenti belajar sih. Ya, kamu kan juga ambil S2, ntar ada S3, ntar S lilin terakhirnya kayaknya. Es lilin. Tapi ya, happy people, satu pelajaran buat kita juga, seorang Macan Festival, mereka tetap mau belajar dan belajar. Dan mereka nggak merasa bahwa, nggak puas atas pencapaian yang sudah dicapai. Padahal piala, ya ampun, di rumahnya Empi, piala nggak kehitung lagi. Hebat dia dikumpulin. Mbak Vika nggak dikumpulin. Ada banyak yang hilang, nggak dikumpulin. Aduh sayang banget. Tapi ini Karena insinyur banyak loh. pindah. Mbak Vika insinyur ya? Insinyur interior apa? design loh. Aduh, Mbak Vika nggak dipakai ya? Enggak ada gelar, bukan insinyur, lu salah lu. Enggak Sarjananya insinyur. bukan sarjana itu. Iya, bukan dia Sarjana, bukan sarjana insinyur apa? dia. Interior aja. Interior, gitu loh. Nggak Maksudnya pakai gelar kali ya. Nggak nggak kelar ya? Nggak kelar. Oh, sama dong gue. Tapi nggak pakai Nggak sampai kelar. Judulnya bukan S1. insinyur dia. Nggak apa-apa. Nah, nggak apa-apa. Tapi kan mau belajar dan tahu kekurangan masing-masing, ya kan? Itu yang membuat saya juga semangat untuk tidak berhenti belajar. Iya. Karena pasti berilmu itu pasti bermanfaat. Dan belajar juga Iya. nggak hanya formal ya. Iya. Pada saat kita bangun tidur dan sebagainya kita tetap bisa belajar apapun yang kita lakukan. Dan kita nggak malu bertanya, ya kan? Kayak aku sama Empi, aku terus terang, Pi, fusion itu kasih tahu aku, fusion itu apa aja, ya kan? Aku ngaku kok musikalitas aku belum tentu setinggi kalian, gitu kan? Nggak apa-apa, wah, nggak perlu malu. Ya aku juga Iya ini dong. semua aku pengetahuan itu kan dari nanya juga sama pendahulu kita. Iya. Ini satu lagi juga nih, saya mau masukin juga nih, saya ada banyak kali saya mau ini kebetulan ada kesempatannya, hargai Ya. pendahulu kita itu penting banget. Kalau nggak ada mereka nggak ada kita, gitu ya. Setuju banget, setuju banget. Makanya beberapa waktu lalu saya bikin showcase kecil untuk kakek saya Bram Titalaya, almarhum Buaya Keroncong Bram Aceh, untuk memperkenalkan Bram Acehnya sendiri sebagai Dulu ada loh ini. Gitu kan. ini mukanya kayak gini loh. Soalnya kita Karena- nggak bisa nyalain milenial Apa juga karena gue? tidak ada tempat untuk Nggak, mereka mencari betul, gitu. betul. Kasihan juga. Mereka nggak tahu yang namanya Bing Slamet, mereka nggak tahu yang namanya Sam Saimun. Benyamin S. Benyamin Iya. S ya, Padahal ada yang itu tahu, ada yang enggak. Padahal itu legenda Hebat itu sekali semuanya. pada zaman itu. Pada zamannya. Luar biasa. Legenda. Nah, mereka harus tahu itu, Kenapa tapi ya nggak bisa itu nggak pernah disimpan ya? Nah, itu karena itu ya, apa namanya, mereka, tapi nggak bisa salahin milenial ini karena nggak ada tempat ya. Makanya kita dengan kapasitas yang adanya saya, ya saya lakukan mulai dengan Iya. Bram Aceh, kakek saya. Itu bagian dari menghargai pendahulu-pendahulu kita. Kita ini masih ada Bob Tutupoli nih, masih ada Grace Simon, masih ada Margie Seegers, masih ada almarhum Marantika. Nanti cucu kita nggak ada yang kenal kalau pemimpin kita nggak Padahal mengangkat-angkat Bruri lagi. siapa yang nggak kenal dengan itu Bruri? dia. Semua kayak sampai gitu. sekarang orang masih Sa- nyanyi nggak lagu cuma di Bruri. Indonesia lagi di luar. Iya, Indonesia tapi sampai kalau kita buka Google nggak terlalu Nggak, komplit. Dan tentang mulai dia. dari diri kita juga sih, kalau kita ketemu Mbak Grace, Iya. kita ketemu Om Bob, gitu pasti dan Om Bob gitu, apa kabar Om gitu, Iya. nggak lives aja. males capek gitu kan. Aku pernah sih, tapi nggak aku masukin hati anak-anak milenial sih gitu. Aku positif aja, aku pikir mungkin dia nggak kenal kita, ya kan? Saya tapi negur aja duluan. Mereka pasti sangkain fans sekali gitu, nggak apa-apa.
Dia nggak kenal aku gitu kan. Siapalah aku sebenarnya, hai gitu kan. Dia gini, gitu kan, siapa sih gitu kan, nggak apa-apa gitu. Karena aku mau mulai dari aku. Yuk deh kita mulai ya. Kita mulai mengedukasi lewat ininya kita gitu. Lewat kemampuannya kita, ataupun di dalam perlakuan kita sehari-hari Kita gitu masukkan ya unsur-unsur itu ya. Aku udah mulai setiap kali show ya. Aku selalu nyanyiin lagunya Titiek Puspa, atau nyanyinya salah satu pasti lagunya Bob Tutupoli, Widuri, atau nyanyi lagunya Bruri, apa namanya? Ada beberapa lagunya Bruri yang saya nyanyi. Sambil bilang ini penyanyinya Bruri di tahun sekian memperkenalkan. Aku selalu ada satu dua misalnya lagu Tante Titi apa yang aku suka nyanyi Cinta misalnya. Kejamnya cinta. Aduh susah, Bu. Kan dia macan Bimbi masih kayak gitu. Bimbi masih ada yang kita suka tuh, kamu nyanyi, aku inget jangan lagi, itu bagus banget. Terus sakiti hati lemah ini ada. Jika ada asinnya bagus sekali. lagi. Kau apa lagi? Terakhirnya tuh jangan lagi, jangan kau sakiti hati lemah ini. Jangan lagi. Itu bagus. Bagus banget. Dan lagunya semuanya bagus-bagus. Lagunya Om Bing misalnya ya. Kupu-kupu malam. Terus lagunya Bing Slamet tuh yang usah di kanan. Sansaro. Itu Bing Slamet ya. Usah di kanan laju. Dan bagus-bagus, bukan yang ini loh. Melodinya tuh jadi ya. nggak mengurangi bobot dari penampilan kita kalau kita nyanyi lagunya itu. Di samping kita memasukkan unsur edukasi itu, tapi juga kita bisa improve. Maksudnya kita bisa ngomong bahwa ini Bing Slamet nyanyi lagu ini. Kalau kita bisa dapat data-datanya tahun berapa diciptakan, lebih bagus lagi gitu. It's about time. Kita juga harus menghargai pencipta lagu, itu juga penting sekali. Kalau selama ini tuh kita kalau nggak ada pencipta lagu ya kita nggak bisa bikin apa-apa. Aku juga sekarang setiap nyanyi aku sudah mulai membiasakan bahwa ini lagu ini ciptaan ini loh, cipta ini. Saya nyanyikan di album. Karena ya menurut saya itu penting banget. Penting banget. Di samping kita kan entertainer ya, kita bukan cuma sekedar penyanyi ya, kita harus membuat suasana jadi ini. Nah salah satunya tuh itu. Caranya jadi menghibur dan memberi info, bahwa mengedukasi ini juga tahun sekian tuh lagunya sangat populer. Tapi pencipta lagunya siapa? Oh ini gitu. Kan kayak orang taunya lagu Andaikan Kau Datang Kembali, Noah yang belakangan terakhir. Sebelumnya Utek, tapi orang plus. Nah kayak gitu ya. Dan tapi kalau aku itu kan karena aku terkenal dengan lagu Bang Rinto. Nah, pemirsa tuh sukanya gak mau diganti gitu. Oh nggak apa-apa. Lagunya kalau dalam show-nya kita memang lagunya kita tetap dinyanyi, tapi kita selipin selagu gitu ya. Ini ngomongin aja bahwasanya lagu ini mungkin bukan lagunya saya ya, tapi saya ada kerinduan untuk memperkenalkan pencipta lagu ini atau lagu ini terkenal lewat suara siapa gitu. Itu musisi legenda loh. Kalau yang belum tahu. Memang selalu minta lagu hits. Pasti. Kita udah sampai mau. Dia tuh banyak sekali. Tinggal bilang ini, tinggal disebut aja ini belum ini. Jangan sakit hatinya udah. Aku juga gitu begitu nyanyi. Kala pertama. Dan anehnya mereka itu pengen nyanyi lagu saya, tapi akhirnya mereka satu gedung kan nyanyi. Lama-lama lah dia nggak dengerin kita nyanyi, dia nyanyi sendiri. Iya. Pada akhirnya dia cuma mau denger sama mau lihat sosoknya yang gitu aslinya. Ya. Itu sih tetap itu mesti ini kan juga bawanya pertama. Aku udah bosen nih, gue pengen nyanyi lagu orang nggak mau. Kita belum cek ini, kadang-kadang kita udah keluar pengen nyanyi lagu orang. Yang di penonton udah mulai pertama lirikanmu. Atau kan lelah hati ini. bersyukurlah kita. Tapi benar. kan kita bisa mengarahkan, oke lah ini lagu ini dulu Kita ciptaan ikutin, ini loh, gitu. Paling nggak ini ciptaan Arianto. Satu aja lagu diselipin di antara lagu-lagu kalian gitu ya.
untuk itu Mengenang apa namanya ini kita punya pendahulu ini kita. aja punya apa namanya keinginan aja gitu di setiap lagu. Aku selalu gitu. Satu lagu Kalau Bluri lagu yang ada mana? banyak ada Banyak. lagunya Rinto, ada yang berdaun sirih, ada yang Janganlah kau berkata benci bila hatimu tak sunyi. Janganlah kau berkata benci. Tapi aku seringnya tuh itu apa namanya Apa? kini hancur berderai. Oh, Layu. Hancur berderai. Oh, Layu sebelum Layu sebelum Lu suka nggak lupa berkembang. judul ya. Tapi itu ciptaan Arianto loh. Iya, Arianto ya? itu bisa sekalian. Kita ngomong iya, ada iya, dua iya. dapat, kita Brurinya kita dapat, Ariantonya kita juga dapat. Terus kita juga suka nyanyi lagu Setangkai Kayak anggrek bulan itu. Bagai embun pagi hari, bunga Itu aslinya yang Itu Emilia nyanyi. sama Bruri. Ya. Terus kita bawa lagi Ciptaan Ciptaan Arianto. Itu lebih lagi jadi tiga kita bisa langsung pelurunya tiga kita. Iya, kita kebetulan lagu-lagu duet Lagu duet kita kita banyak tuh. lagu-lagu lama ya. Terus itu juga kan yang terakhir apa namanya Permata Hati. Sebening embun pagi. Sebening embun pagi, sinar Pagi itu juga Bluri ya. Itu juga. Aku setuju banget deh kalau Ketika kalian punya dia- sekolah ini ya vokal, Pi. Sebenarnya Babika. aku sih terus Ayo, terangnya kita kita sih bikin terus yuk. terangnya. Ayo kita bertiga Nanti bikin. yang ngajar-ngajarnya Maksudnya yang kita ngajar-ngajarnya kalau kita mungkin bisa. kita mungkin lebih ke apa namanya sharing pengalaman. Atau- Karena kalau teknis itu mesti orang-orang yang Iya. betul-betul mengerti ya Iya, ya. mengenai itu. Kita bisa aja misalnya kita yang punya sekolah tapi sekali waktu kita ada workshop berbagi pengalaman. Yuk. Kita Oh, bicara iya. sama sama orang-orang tua yang anaknya di sekolah itu misalnya ya bahwa ini kayak tadi saya bilang kesadaran bahwasanya karena sekarang kan kita juga lihat sendiri kadang-kadang Barangkali orang kita tuanya ya tambahannya, yang orang tuanya yang ambisinya ambisi. Barangkali kita ada tambahannya, kenapa mesti di sekolah kita? Karena kita diajarkan tentang etika. tentang etika, Etika. tentang apa. Jadi itu nilai plus. pembentukan mental dan lain Iya. sebagainya. Ya itu kayak kita bilang kalau di dalam kehidupan kan kita juga belajar. Nah, salah satunya ya lewat musisi-musisi kalau bicara mengenai musik. Iya. Tapi bicara mengenai kehidupan kan kalian lebih tua dari saya pasti akan lebih. Gaya lo, gaya lo beda setahun aja. Sekarang ini tapi tanya dulu pemirsa, yang kelihatan tua siapa ya? Cie. Coba aku agak jauh sedikit. Sebelahku ya. Sesudah kita mengedukasi netizen ya. Edukasi lah. Jadi apa? Terus angkanya kita Pose. menggurui enggak. Ini kita berbagi pengalaman dan mudah-mudahan. Kalau aku lihat dari Empi dan Mbak Vika ya, Pia ya panggilnya. Pia. Itu Bayangin nama gue Vika jadi Piah gitu. Piah ya. Coba. kalau aku lihat dari sisinya Empi ya, apa dia di samping serius banget orangnya ya, ternyata di balik itu Awas lo. orangnya Gue udah kencengin lo tuh bro. dia kocak banget. Nggak, kalau nih ya, kalau tampil Contohnya di apa? kalau tampil di Jangan TV, contohin. kalau tampil di TV nih ya, dia udah atau enggak acara apa kita bersama-sama, langsung sekrupnya dipasang, kerup. Nah, Dia gue wibawanya. baru tahu nih ada pakai skrup. Alah, ya. Apa skrup apa? Lu kalau sama gue juga kalau kita lagi nggak ada kamera juga kita pasti gila-gilaan kan. Itu maksudnya itu. Langsung gitu. kan sekrupnya dipasang dong. Wah, ini nggak boleh nih, harus maksudnya Wibawa. tertib, wibawa, disiplin gitu. Tapi Empi begitu emang orangnya, dia kalau udah di bidang seni udah deh. Semua kita tanya, Pi, ini kita gimana ya gitu. Pasti kita tanyain kan Pi, itu udah. gitu. Sama Tapi di balik itu semua Ternyata ternyata dia tuh kalau teleponnya halo gitu gue udah Ini kali telepon gue liat di Sugianto. Jadi gue halo, dia langsung halo. Akhirnya ngomongnya setelah 3 menit baru ngomong. Ketawa itu. Pi, baru gitu kan geblek sih ya gitu. ternyata ya. Ternyata terus juga ngomong Sisi lain, sisi lain
apaan sih? Ternyata bisa gitu juga, tahu nggak? Ya kan? Ya kamu baru tahu kalau Vika mah Udah dari zaman Iya. celana pendek gitu. Terus kalau cerita lucu, Kita juga kadang-kadang sebetulnya kita tuh ada sahabat kita satu lagi, Samuel ya. Samuel Watimena. Itu kita kalau kumpul bisa kadang ketawa ya, mau ngomong apa nggak bisa loh, ketawa nggak berhenti lo ketawa. Sama Sami itu paling mau ketawa lagi nggak, mau ngomong lagi nggak jadi ketawa lagi. Dan kalau nyanyi itu susah tuh kalau udah begitu ya. Begitu kita udah menyanyi tuh udah ketawa gitu, syuting apa? Yang ada begitu kita menyanyi, ketawa lagi. Bagiannya itu ketawa tuh nggak selesai loh. Itu aduh bener-bener. Itu jangan sampai kejadian lagi, zaman dulu lucu. Gitu. Tapi udah tua-tua kali enggak kali gitu. Udah mulai pikun ya. Asal dia nggak kembali aja ketawa terus nggak bisa berhenti. Aduh capek. Ceritain dong cerita lucu misalnya di pengalaman di panggung kayak apa? Gini. Aku tuh pernah nyanyi. Dulu tuh aku tuh pernah nyanyi di Bandung di bukan Sabuga ya, ada satu Eldorado. Di Bandung tuh ya. Dulu sama grup cikal bakalnya Project P. Terus? Ya, geng gitu. Jadi zaman dulu tuh ada, kan sebenarnya mereka kan itu adalah mahasiswa dari Unpar sama Unpar atau gitu ya, gabung yang suka seni tuh, mulai dari terus akhirnya mulai ke Tika, Panggabean, Yosi, Ujo segala macam ya. Terus nah awalnya nih mereka tuh pernah cikal bakalnya tuh bikin acara di Eldorado itu, saya bintang tamu, saya nyanyi gitu ya. Acaranya tuh kayak operet gitu, operet. Terus dia jadi ya itu kayak yang apa namanya operet project gitu yang jadi perempuan, ada banci-banci yang jadi banci-banci kayak gitu-gitu. Jadi ada ini judulnya tuh saya masih ingat, judulnya Madonna. Pada zaman itu tuh lagi ininya Madonna tuh lagi on banget tuh Madonna ya. Jadi mereka bikin pasetannya tuh Madonna gitu. Madonna. Judulnya gitu. Jadi mengenai sosok wanita tapi laki gitu, berperan sebagai wanita, jadi bebecongan gitu, ada beberapa baju kayak gitu. Terus saya tuh kan orangnya yang apa, aku tuh takut sama banci. Baru tahu. Banci dandan, bukan takut yang gimana gitu ya, tapi ini gitu. Tapi kalau yang nggak dandan sih serem kalau aku sih yang wujudnya kan laki gitu, apalagi kalau yang laki banget gitu yang pakai tato. Yang bukan yang ininya gede tapi pakai merok maksudnya kali banci ya. dalam arti kata sebetulnya dia kayak peranan Madonna itu, dia tuh laki bukan banci gitu, laki yang jadi perempuan gitu, jadi baru nunggu dulu sama. Jadi gue nyanyi lah, aku dapat nyanyi lagunya Copacabana, ya kan, tung gitu kan, terus kan masih Her Name is Lola gitu ya. Terus si Madonna sama si cast yang lain tuh deket-deket gitu kan. Saya tuh aduh agak gimana sampai nggak konsentrasi, tiba-tiba nyanyinya masuknya si Yono jangan deh. Akhirnya terus aku aduh ini gimana berhenti ini ya. Ada terus aku stop. Kamu jangan deket-deket sama saya dong. Saya jadi takut nih nyanyinya, jadi salah tuh nyanyi salah. Untuk peresnya ke situ kita. Ya Allah, untung lu bisa, maksudnya apa ya udah terus terang aja stop gitu. Udah nyanyi, udah show jadi tung kayak gitu. Terus berhenti. Si Yono aku salah sambil gue udah gue salah nih nyasuknya ya. Terus gue bilang stop, gue stop aja. Kan ini operet, kan lagi cerita gitu. Malah orang ketawa dong jadinya. Kali ya, dia pikir itu bagian dari senior, padahal bener salah gitu. Ya ampun. Kayak gitu-gitu. Dan sering aku nyanyi Can't Take My Eyes dong. Itu mah udah mestinya kalau orang bilang udah tidur juga udah bisa nyanyi, tiba-tiba tenet itu mesti masuk, gue bilang aduh depannya gimana suka hilang kan gitu kan, suka blank gitu kan, depannya gimana, bisa sampai nggak inget loh, You're Just Too Good itu nggak inget tuh, sampai akhirnya untung sih karena kita udah kenal sama pemainnya. Tapi kesini kan Via bukan zaman dulu, bukan dulu kesini ya kesini kan. Sampai ada pemainnya tuh tenet itu dia benar, baru gue bisa masuk. Gila, itu kadang-kadang perlunya pemain band itu harus begitu. Dia harus kadang-kadang ada dan sama pemain band harus baik-baik. Iya, betul. Enggak, kadang-kadang juga dia kalau baik, kalau dia yang benar pemain band itu dia harus mengikuti kita. Mengiring, kita ada salah, mengiring. dia harus kasih tahu kayak gitu tuh. Nah ini juga gunanya kalau kita harus latihan gitu ya. Tapi itu kita juga ada pengalaman satu kali juga ya.
ada penyanyi yang jahat sama pemain band. Bukan jahat artinya sombong gitu ya. Ini pengalaman nih, aku lihat sendiri, nggak usah disebutin penyanyi siapa. Terus tiba-tiba lagi top banget tuh penyanyi, jadi show-nya tuh bisa sehari, bisa hari ini di sini, besok udah daerah lain gitu. Jadi capek, kan memang capek mungkin. Cuman karena kondisinya nggak bener, jadi kayak waktu datang ke di Surabaya sama aku gitu, dapet di situ terus dia yang latihan tuh kayaknya karena kecapean habis kemarin show di daerah mana gitu, terus lagu ini gitu. Terus bandnya bilang, waduh kayaknya kebetulan bandnya tuh Drive One Band, main top 40 zaman dulu, Vicky Fendi almarhum tuh kan musiknya tuh yang gimana, terus dia mintanya lagunya yang ini, aduh maaf kita nggak bisa gitu. Udah mulai nggak enak, ini nggak bisa juga. Bisanya apaan sih lagu? Gitu misalnya ya, kayak gitu ya, gitu judul-judul kayak gitu, dicailin lo malamnya. Gimana? Akhirnya nyanyi lagunya almarhumah milih. Ya udah itu aja deh, jumpa lagi katanya. Hello dah. Mainnya di mana? Ya bisa ya ini aja coba saya nyanyi kamu ikutin gitu. Jadi kalau pemain band dinaikin lah kunci dan kita, nah ini pengalaman juga kita kalau nyanyi ya apa namanya milenial siapa ada mau ini kalau nyanyi begitu intro tuh dalam hati mesti nyanyi gitu ya teng Betul. kita hello gitu dalam hatinya udah mulai gitu meskipun hai selamat malam tapi hello gitu tak ya jadi kita udah pasti gitu nyanyinya make sure nadanya benar kalau enggak kita masih bisa daripada kita keduluan nyanyi mendingan kita ngomong dulu kalau nadanya salah ini salah nadanya nih jadi kita bisa dikunci dulu gitu jadi kita dalam ini nah ini kejadian nggak pakai karena lagi euforia dong wah dipanggil gitu dia selamat malam gitu begitu masuk dia hello dia sliding dari bawah ke atas. Iya ampun, terus berhenti dong? Nangis habis itu. Di belakang panggung. Ya ampun, jangan sampai ada kayak gitu ya. Nah, itu dijailin ini ya. juga hati-hati kalau pemain band tuh kita harus dekat lah, meskipun dia baik-baik lah, meskipun mereka tuh pengiring kita yang ini, tapi kita butuh bantuan mereka gitu, jadi jangan dijailin. Mereka bisa mau tahu apa, penyanyi penonton mau tahu siapa yang salah. Iya, aku juga pernah tuh kayak gitu pengalaman lupa. Kenapa ya semua penyanyi ya kayaknya ya blank gitu padahal ini depannya gimana ya. Tapi aku tenang aja, maksudnya aku deketin anak band. Emang nggak boleh. Aku deketin anak band, depannya gimana sih? Gue juga pernah lagu apa ya gue lupa, tapi bukan lagu gue pasti. Iya bukan lagu aku juga bukan lagu aku. Pernah 2 kali loh aku begitu. Kalau lagu sendiri kadang-kadang salah lirik. Iya. Oh sering itu mah. Sering. Salah lirik. Nih yang musiknya belum yang ini tapi yang udah keduluan yang ini jadi kita ganti yang ininya gitu. Malah penonton lebih hafal. Gue diceritain seru. Jadi zaman gue nyanyi dulu ya, pernah jadi nih kembali lagi ya waktu itu aku nyanyi di Untuk Ibu Mega di pembukaan asrama apa gitu ya. Nah itu biasa jam 8 pagi tuh kalau udah untuk acara presiden tuh jam 8 udah di clear up kan di situ. Nah ini telat atau sedikit ya. Udah sampai gini, udah pakai pakaian, bayangin pakai waktu itu karena bukan di istana, aku pakai pakaian dress biasa ya. Udah, terus begitu sampai di daerah di dekat situ radius berapa itu ternyata sudah ditutup jalan itu, mobil nggak bisa masuk. Jadi gua terpaksa naik ojek. Gua naik ojek, bayangin kira-kira berapa cari ojek dulu, supirku ngikutin. Tapi nggak bisa masuk lagi ke area situ, lampu merah. Jadi gue cari ojek, aku sampai ke area itu naik ojek. Bayangin gue pakai dress baru, pakai dress biru, gue inget pakai dress biru, nyanyi masuk ke ruangan itu, masuk ke daerah situ pakai ojek. Jadi pas lampu merah kan sempet lampu merah tuh, orang-orang pada ngeliatin gue gini. jam 8 pagi naik ojek. Tapi gue pernah 2 kali loh gitu. Aduh. Pernah 2 kali? Iya, sekalinya udah akhirnya nyampe. Yang penting kan sampai terserah. Harus sampai di situ. Gimana pokoknya caranya gue udah kedua kalinya itu waktu itu zaman dulu lagi sibuk-sibuknya nih nyanyi terus saben malam kesini akhirnya gue harusnya nyanyinya di Balai Sudirman. Tapi gue tau nggak yang ada gue pergi ke nyanyi ke bukan polisi juga tuh di itu PT IKA bukan PT IKA apa ya namanya lupa. Pokoknya salah tempat. Aduh. Padahal yang di situ tuh besoknya di situ. Besok
Lu ada acara juga di situ memang, tapi besoknya baru besok. Karena semalamnya juga di situ. Nih hari ini Di gue tempat ke situ lain? lagi. Harusnya hari ini di Balai Sudirman. Jadi kalau gue naik mobil, kayaknya nggak mungkin. Gue naik ojek lagi naik motor, terus gue pakai dress gitu jalan. dalam keadaan macet Ya. biasa. Terus ya. ada lagi satu lagi, nyanyi lagi di situ. Nyanyi dulu sempet gue. Mungkin gue dengan tenangnya nyanyi gitu. Cuman gue ngeliat ini yang biasa yang bayar gue mandi orang kemana ya kayak. Astaga. Ya Allah. Enggak sih, bukan di event. situ. Iya. Ma. Pernah nih gue dulu. Berarti dia gratis dong itu orang. Gratis tuh orang. Tapi ke tempat yang Nyanyi sebenarnya kedua kalinya. tetap tempat yang sebenarnya sempat Balik. nyanyi. Dari itu gue sadar Nggak terlambat gue tuh? salah terlambat. Gue enggak, terus gue naik mobil. Ya tapi maksud gue nggak terlambat di acara yang Yang satunya. seharusnya. Agak terlambat tapi yang tetap sama, bisa lah. gue sama inget tunggu sama siapa sih? Yang Batak siapa? Dati Manulu. Bukan laki-laki. Jadi Siti Tonga, Victor Utabarat. Victor Huta Barat, dia nyanyi di sambil di atas gitu. Ya datang juga, alhamdulillah lu datang lu katanya. Gue duet sama dia. Aduh, mereka gila lu. Iya emang gue karena di tiga tempat 3 hari itu di situ terus di. Oh, Jadi mixed up tempatnya. Heeh. Mati lu. gile. Jadi rupanya hari ini di sini, terus besoknya tuh di Balai Sudirman, besoknya balik lagi baru lagi. di situ lagi. Jadi gue 3 hari gue kesini lagi. Tapi untung ya masih sempat nyanyi sama Victor Huta Barat, akhirnya kita duet. Info itu juga perlu. Makanya gue kadang-kadang kalau kayak gitu gue tanya lagi, benar tempatnya di sini. Gue juga Iya, beberapa iya. kali begitu salah tempat, tapi nah itu juga jangan pas-pas datangnya. Yang penting jam sekian aku harus ada di tempat itu. Walaupun aku salah, jadi aku naik ojek lagi. Iya. Iya, nggak apa-apa. Harus, Naik harus. ojek cepet-cepet ngikutin. Itu udah tanggung jawab, Tanggung Sudah, jawab. yang penting Jawab. jam 8 gue udah ada di Itu situ. bagian dari tanggung jawab. Jadi alhamdulillah sampai Ya sekarang. tapi itu juga pelajaran yang kita ambil Iya. ya, moralnya tuh bahwa ya jangan pas-pas datangnya. Iya. Ya, Masih lebih sejam, baik. 2 jam sebelum. Jadi kalau sampai ada kesalahan begitu, kita masih ada waktu untuk Betul. pindah ke tempat yang Pindah lain, ke yang tempat pentingnya lain. gitu. Tapi maksudnya Enggak, tapi gue benar. sangat-sangat menghargai Waktu. waktu maksudnya harus tepat gitu. Itu penting gitu. Nggak, sebetulnya itu juga, ini kembali ke soal edukasi ya. Kita- Ini juga habis kita bicara bercanda. Pada akhirnya dua penyanyi dengan kemampuan yang sama pada saat kedisiplinan menjadi perhitungan, pasti yang Iya. tepat waktu yang akan dipilih. Coba diperhatiin, kita kan sering nyanyi di angkatan. Aku nyanyi sama Benar. Iis berapa kali di angkatan. Itu Betul. mereka coba ketika pada waktu mereka menghubungi kita bilang iya, itu yang paling duluan diambil. Dan akhirnya mereka selalu mencari aman. Aman, Dia betul. akan Nggak pakai mau kita terus, deg-degan. akan pakai terus Iya. kita karena kita selalu Iya. tepat waktu. Iya. Itu salah satu. Iya, betul. Itu Iya. strategi yang paling ampuh aku bilang. Iya. Orang tuh kenapa sekarang ini ya mungkin juga karena soal historical background ya, mereka senang kita dari zaman kecil, kita dulu dan segala macam. Tapi karena itu kelebihan itu tuh orang nggak mau, lu boleh saya hebat tapi kalau terlambat Iya, orang iya. deg-degan segala macam. Deg-degan, panitia nggak. deg-degan semua. Nggak, mereka nggak mau begituan kayaknya sekarang ini. Ember. Kayak gitu. Jadi kalian tuh mau nyanyi sampai kapan? Pi sama Pia. Ya mau mereka Gua sampai seterusnya. Mudah-mudahan Sampai akhir masih hayat. masih banyak yang mau nonton kita Betul. ini. Iya. Nah, Selama kita masih bisa menghibur, kenapa enggak? Ya, kan kita maksudnya di sini kita berkarya. betul. Karena pasti akan ada, setiap orang pasti akan ada Masa. coupling-couplingnya. Maksudnya biarpun kita udah lewat masanya, udah ada generasi baru, tapi tetap ada penggemar kita, pasti ada. Masing-masing tetap, saya percaya bahwa kita masing-masing punya porsi sendiri-sendiri ya. porsinya sendiri. Penggemar Penggemar Masing-masing ya. Semua tergantung dari kita sih yang menjaga ya. Apa yang mau kita persembahkan, apa yang mau kita berikan kepada masyarakat. Untuk itu, aku pengen di konten aku kalian berduet tuh, nyanyi, coba menghibur. Lagu apa? Ya udah, Ya musik udah mesra aja. kita lagu pertama kali duet ya. Waktu itu ini lagu ciptaan Arianto, judulnya Bisikan Mesra. Mesra, oke. Ya. Bisikan Mesra. Mulai dari mana, Pi? Marilah situ ya. Ya. 1, 2, 3, 4, 1. Marilah kita berjanji setia, tak akan berpisah lagi untuk selama-lamanya. Kita berjanji setia, tak akan berpisah lagi untuk selama-lamanya. Sekali lagi. Kita berjanji setia, tak akan berpisah lagi untuk selama-lamanya.
Yeay. Akhirnya selesai juga pembicaraan kita ini, sangat bermanfaat tentunya buat saya juga, mudah-mudahan bermanfaat buat netizen. Pengalaman ini mudah-mudahan bisa kalian ambil ya, pesan-pesan dari para senior untuk khususnya millennials yang lagi mau baru terjun ke dunia seni suara. Sampai ketemu lagi di konten saya yang lain lagi. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Bye. Kita berjanji setia, tak akan berpisah lagi untuk selama-lamanya. Kita berjanji setia, tak akan berpisah lagi untuk selama-lamanya.